Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan kitab Sirah Nabawiyah, yaitu tentang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah penghulu anak cucu Adam. Abul Qasim Muhammad, dikenal juga dengan nama Ahmad. Al-Mahi, yaitu yang menghapus kekafiran. Al-Hashir, yakni yang mengumpulkan umat manusia di belakang beliau nanti pada hari kiamat. Al-Aqib, yaitu yang tidak ada lagi nabi sesudahnya. Al-Muqaffi, Nabiyur Rahmat, Nabiyut Taubat, dan Nabiyul Malhamah. Itulah tadi di antara nama-nama dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayah beliau, yaitu ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah Abdullah, dan ia memiliki beberapa orang saudara laki-laki, yaitu Al-Haris, Az-Zubair, Hamzah, dan Al-Abbas. Kunyahnya Abul Fadl, dan Abu Thalib nama aslinya adalah Abdul Manab. Kemudian saudara Abdullah lainnya adalah Abu Lahab. Yaitu nama aslinya adalah Abdul Uzza dan Abdul Ka'bah. Dan dialah yang disebut Al-Muqawwim. Tetapi ada yang mengatakan bahwa kedua nama itu menunjukkan dua orang yang berbeda. Saudara Abdullah lainnya adalah saudara lainnya adalah Hajl, yaitu nama aslinya adalah Al-Mughirah Al-Ghaidha. Dipanggil demikian karena kedermawanannya. Sedangkan nama aslinya adalah Naufal. Namun ada pula yang tetap mengatakan bahwa dialah Hajl dan Diror. Adapun saudara perempuan Abdullah adalah Sofiyah, Atikah, Arwa, Umaymah, Barrah, dan Ummu Hakim, yakni Al-Baidho. Mereka semua adalah anak Abdul Muthalib. Ya, jadi Rasulullah memiliki beberapa paman dan bibi, sebagaimana telah kita bacakan tadi.
yaitu diantaranya adalah Al-Haris, Az-Zubair, Hamzah, Al-Abbas, Abu Thalib, Abu Lahab, Hajl atau Al-Mughirah, Al-Ghaidha atau Naufal, dan Dirar. Itulah tadi paman-paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian bibi dari Rasulullah SAW adalah Sofiyah, Atikah, Arwa, Umaymah, Barrah, dan Ummu Hakim. Yakni Al-Baydah. Kemudian nama asli Abdul Muthalib, yaitu kakek dari Nabi Muhammad SAW, adalah Saibatul Hamd. Menurut pendapat yang benar, Abdul Muthalib adalah anak dari Hashim, yang nama aslinya adalah Amar, saudara kandung Al-Muthalib. Kedua orang inilah yang kemudian menjadi asal-usul nasab kerabat Nabi. Saudara Hashim yang lainnya adalah Abdus Syams dan Naufal. Keempat saudara itu adalah anak dari Abdu Manab, yakni saudara kandung Abdul Uzza, Abduddar, dan Abd. Kemudian keempat orang ini adalah anak dari Qusay yang nama aslinya adalah Zaid, saudara kandung Juhrah. Keduanya adalah anak dari Kilab, saudara kandung Taim dan Yakuzah. Abu Mahjum, ketiganya adalah anak dari Murrah, saudara kandung Adi dan Husais. Kemudian mereka adalah anak dari Ka'ab, saudara kandung Amir, Samah, Khuzaimah, Sa'ad, Al-Haris, dan Aub. Ketujuh orang ini adalah anak Luai, saudara kandung Taim Al-Adram. Keduanya anak dari Ghalib, saudara kandung Al-Haris dan Muharrib. Ketiganya adalah anak dari Fihir, saudara kandung Al-Haris. Keduanya adalah anak dari Malik, saudara kandung As-Sal dan Makhlad. Ketiganya adalah anak dari An-Nadar, saudara kandung Malik, Malkan, Abdu Manat, dan yang lainnya. Mereka semua adalah anak dari Kinanah, saudara kandung Asad, Asadah, dan Al-Hun. Keempatnya adalah anak dari Khuzaimah, saudara kandung Huzail. Keduanya adalah anak dari Mudrikah, yang nama aslinya adalah Amar, saudara kandung Tabihah, yang nama aslinya adalah Amir, juga saudara kandung Qom'ah. Ketiganya adalah anak dari Ilyas, saudara kandung An-Nas, yakni Ailan, ayah dari Qais. Keduanya adalah anak dari Mudor, saudara Rabi'ah. Mereka berdua adalah anak keturunan Ismail. Saudara kandung Ammar dan Iyad, keduanya pindah ke negeri Yaman. Mereka berempat adalah anak dari Nijar, saudara kandung Quda'ah, menurut pendapat mayoritas ahli nasab. Keduanya adalah anak dari Ma'ad bin Adnan. Seluruh kabilah di Jazirah Arab yang kami sebutkan tadi
berasal dari anak keturunan Adnan. Al-Hafiz Abu Umar An-Namari dalam kitabnya Al-Inbah bi Ma'rifati Qabailir Ruwah telah menjelaskan hal itu dengan tuntas. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Menurut pendapat mayoritas ahli nasab, Quraisy adalah orang-orang yang nasabnya berpangkal kepada Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah. Bahkan mereka menyenandungkan sebuah syair dalam hal ini. Demi Allah, Qusay dijuluki sebagai pengumpul massa. Dengannya lah Allah mengumpulkan semua suku dari keturunan Fihr. Ada yang berpendapat bahwa nasab Quraisy berpangkal pada An-Nadar bin Kinanah. Demikianlah pendapat mayoritas ulama dan ahli tahqiq. Ada yang berpendapat bahwa nasab mereka berdalil dengan hadis yang disebutkan oleh Abu Umar bin Abdul Bar rahimahullah dari Al-Ash'ath bin Qais, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, bahwasanya ia bercerita, aku menemui Rasulullah SAW ketika itu sedang berada dalam rombongan delegasi Kindah. Aku bertanya, bukankah engkau termasuk dari suku kami, wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab, tidak, kami keturunan Bani An-Nadar bin Kinanah. Sesungguhnya kami tidak mengikut kepada nasab ibu kami dan kami tidak berlepas diri dari nasab ayah kami. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad hasan. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Al-Ash'ath menceritakan seandainya ada seseorang dari suku Quraisy yang menolak nasabnya dihubungkan kepada An-Nadar bin Kinanah, pasti aku akan mencambuknya sebagai hukuman baginya. Sebagian orang berpendapat bahwa pangkal nasab Quraisy adalah Ilyas bin Mudor bin Nijar. Pendapat lain menyebutkan bahwa pangkal nasab mereka adalah ayahnya, yakni Mudor. Keduanya adalah pendapat sebagian sahabat. Imam As-Syafi'i, Abul Qasim Abdul Karim Ar-Rafi'i dalam kitab syarahnya menyebutkan kedua pendapat tersebut, namun kedua pendapat ini cukup aneh. Adapun suku-suku di Yaman seperti suku Himyar, Hadramaut, Sabah dan yang lainnya, mereka semua berasal dari Qahtan, bukan dari Adnan. Sementara itu berkaitan dengan suku Quda'ah terdapat 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan mereka berasal dari Adnan, ada yang mengatakan mereka dari Qahtan, dan ada juga yang mengatakan mereka dari suku yang ketiga, suku lain, bukan bin Adnan dan bukan juga dari Qahtan, akan tetapi pendapat yang diceritakan oleh Abu Umar dan ulama lainnya ini aneh. Demikian telah kita bacakan kitab Sirah Nabawiyah, yaitu tentang nasab Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.